Cek cek. Oke. Berbagi cerita sama-sama. Karena karya bukan masalah tua dan muda. Jika ide mengalir menari dalam pikir, buat lirik Pak Mukir tuangkan kopi dalam cangkir. Usia hanyalah angka, musik ini anugerah. Hip-hopku mengalir dalam darah, tak cuma casing dari baju dan celana. Rasakan lihat lirik yang tertuang, hip-hopku tak sekedar uang. Yo, ketemu lagi di Silatu Rap Me. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi, insya Allah. Genggam erat kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di kepala. Malam ini saya secara pribadi senang sekali. Akhirnya setelah sekian lama janjian ya, terus diintenin lama, akhirnya rezekinya ketemu saya. Teman-teman pasti pada tahu banyak sekali karya-karya yang fenomenal. Saya kasih clue, ada namanya Tentang Sahabat, Rindu Sahabat, terus Bingung, dan yang fenomenal adalah Partai Anjing. Pasti kalian sudah tahu clue-nya siapa dia. Berikutkan kita tampilnya Mr. Xkan Scooter, Mame. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tuh, seneng kan? Gimana? Akhirnya ketemu setelah sekian lama. Udah pesen kopi? Sambut. Dulu. Ya, masih santai kan ya? Santai aman. Ini gak apa-apa. Lo aman kok. Gak sepatuan juga masalah. Masuk. Jadi teman-teman, malam ini kita ada di namanya Warung Serawung ya. Warung Serawung. Dan saya sudah lama spill Instagramnya mulai zaman Xkan Scooter yang dulu itu. Warung Serawung itu apa sih? Dan kebetulan tadi malam di sini ada sebuah acara launching ya. Iya, launching. Launching album Pos Ronda volume 1. Jadi saya sendiri masih vibe-nya itu ya, waduh bos ini. Saya kroso vibe-nya itu begitu saya memasuki venue, kepalaku itu pusing. Maksudnya pusing apa? Karena melihat dengan settingan yang di luar bayangan. Maksudnya karena sekelas. Jadi tadi malam itu Pos Ronda volume 1 itu album karya dari Xkan Scooter dan Ipang Wazardi gitu ya. Dan saya tahu lagu-lagu itu tercipta hasil dari spontanitas podcast di salah satu program ya. Dan lirik-lirik itu tercipta spontan di situ. Di kelumpuk ada di siji, jadilah sebuah album. Tapi nanti itu kita akan bicarakan nanti. Tapi seperti biasa di Silaturahmi ini kita akan membahas biografi. Karena apa? Silaturahmi itu ya salah satu media lek basa pesantren itu manakib Pak. Manakib dari seseorang. Riwayatnya tahu kita itu mulai dari sekolah sampai kuliah sampai berkarir, detik ini apa aja yang dilakukan. Cek sana itu jelas ya. Ngono. Ya Pak Iksan, Baes, alhamdulillah. Baes. Aduh. Kita mulai dari biyen di Malang itu, mulai dari kecil lahir di Malang atau gimana? Sampai itu tolong jelas Mas. Kalau asli lahir saya itu di Blora. Lahir Procot. Ya.
SD, SMP, SMA itu di sana. Blora. Di Cepu, lebih tepatnya di Cepunya. Siap, Terus siap. setelah itu semenjak kuliah saya kuliah di Malang di Yes. Brawijaya. Brawijaya. Semenjak itu saya masuk kota Malang, Brawijaya kan hukum ya. Fakultas Hukum. Habis itu setelah saya menjadi tinggal di Malang, kok betah aku. Suasananya enak dan saya menemukan banyak teman-teman yang Ya. akhirnya mengkoneksikan saya dengan dunia musik hingga hari ini. Itu Siap, basicnya siap, dari Malang. Jadi kalau procote ya di ora gitu. Cuman Dek, kuliah itu sama keluarga apa ngekos? Ngekos. Oh, Saya anak anak perantau. perantau. Tapi Siap. pada suatu titik memutuskan untuk kemudian wis KTP Malang aja wis. Oh, saya KTP Malang. KTP Malang. Saya bayar pajak Malang. Oh, iya. Luar biasa. Terima Ya, kasih ya. Lho Rek, iki salah satu penyumbang aset gede juga. Ya, dari Kota Malang. iya. Nyukino Billy loh. Jaya. Iku mulai awal kuliah itu apa sudah ketemu bahwa saya ini passion musik apa gimana? Karena saya bener-bener melihat perjalanannya dulu zamannya saya ngefans banget dulu jenenge band Draft. Nggak tahu sebelumnya atau sesudahnya apa aja nanti kita akan bahas. Tapi zamannya dulu Draft aku juga sempat interview. Ya. Waktu itu saya kerja di salah satu tabloid chord musik di Kota Yes. Malang. Cuman waktu itu gak ketemu Red Draft, cuman ketemu nggak salah manajer itu nggak salah ngobrol-ngobrol. Catur tau? Iya, nggak salah itu Catur Black Mamba. Terus dengan saya juga punya di salah satu channel YouTube saya itu pas live di Gama. Oh, Gamaris tuh. Iya, Gama itu Kalpataru. lagu Feni. Lagu Feni itu sempat tak upload. Nah, itu salah satu. Nah, kok ya kebetulan ini bukan kebetulan yang episode sebelumnya itu kita sempat rasan-rasan Mas Bro iki sami Iksan iki ambek boloi juga ya Ronald sebelah putar. Sing vokalis kemennya iku. Lah kirane jare kan gitaris gaya tok. Vokalis sing raine kaya styrofoam ah. Styrofoam. Nah, lek kate nyanyi sini ceramah tok iku lho. Iya. Arek iku lek nyanyi. Nal. Kon aja padakno Dik. Gereja lah. Ngomong to. Tapi kangen aku lama enggak ketemu mereka. Betul. Kapan terakhir ketemu dia? Ketemu Ronald itu terakhir saya pas perform di Tangerang. Jadi yang mengundang saya itu juga kenal nama Ronald. Oh. Sehingga akhirnya kami ketemu di venue. Dia main apa main delok tok? Nonton. Maaf ya. Sorry Ral, kan jadi Oh, enggak, tapi akhirnya ada satu Jamming. lagu aku jamming. Aku narik dia nyanyi lagu apa? sampai mati. Kemudian di situ juga kami berdua cerita bahwa Ya, curhat juga di panggung. perjalanan kami dulunya itu lagunya dari lirik aslinya itu Tanah Nurani Ya. itu jadi sampai mati itu, tapi ya Ya, sempet tak tarik ke panggung dia. Ya. Tapi pas zaman kuliah sebelum Draft itu sudah ngebandnya sebagai solois atau belum bermusik? Oke. Nah ini ceritanya Ronald kan ketemu kenalan terus kok ada gitar-gitaran kok kayak pena. Jadi gak ngerti chord tapi kok Iya. miring-miring ini ngerti loh tapi gak ada jenenge. Enggak tahu. Nah, emang aku sebelum ke Malang kan tinggal di Cepu di Blora itu, terus aku tinggal di sana itu di kondisi bahwa aku tinggal di kondisi yang di keluarga yang tidak support musik karena ya umum lah, Umum. gak ada namanya orang tua. Orang pemerintah. Katanya apa le? keluarga. Katanya apa? Jadi musisi, Pak, Bu. Oh, sip, top, tak dukung, gak ada itu. Ya. Kalaupun ada mungkin 0, sekian persen. Umumnya Indonesia lah. Umumnya. orangnya. Nah, Betul, akhirnya betul. di sana aku terbatas. Ketika ngomong musik sangat terbatas, Ya. equipment terbatas, referensi terbatas. Ekosistemnya juga di sana Dan mungkin ya. akhirnya ekosistemnya nggak jalan. Terus aku belajar gitar ya di tongkrongan, di Di pos sana. ronda, di pos kampling di sana itu. Pun hanya melihat karena yang punya gitar di satu desa Memang itu siji. cuma satu orang. Iya, zaman ini wis umum gitu ya. Satu orang dan itu gitarnya sele RT iki pindah, RT iki pindah, Kalau RT gitar iki. sih apa oleh ngene Prince. Anu Allegro. Oh, Allegro. Allegro. Ada Allegro. Kemudian ada teman lagi setelah berapa tahun mereknya Osmond. Ya Osmond. Harganya range 50.000 sampai Ya, 100.000. sampai 100. Nah, dari sana akhirnya aku tahu
chord. Tapi nggak tahu nama itu chord apa. Oh, dan itu pun maksudnya nyuntuh. dari Nyuntuh, dia. hanya nyuntuh. Tangannya gini. Cuma kalau chord basic tahu ya O C ini, Ya. G itu. Tapi kalau udah pecahannya oh ini G mayor 7, Wis gak ero. ini C apa nggak tahu aku. Nah, tapi kecintaanku ke musik terutama bermain gitar itu lahir di sana. Cuma hanya sekedar aku senang. Senang. Sampai pada titik ketika aku pindah ke Malang, aku masuk Brawijaya, lalu bergabung di unit aktivitas band Universitas Brawijaya di home band Brawijaya. Di situ aku ketemu Ronald, aku ketemu. Loh, berarti wis masuk wis skillnya wis api berarti. Bisa Nah. masuk. Hah? Aku nggak tahu, jadi itulah akhirnya jadi tanda tanya ya. Nah, aku anak desa di kondisi yang tidak support terhadap Bisa cepet desa. musik desa. Kabupatennya. Kabupaten. Jadi kabupaten itu Blora, Ceput itu kecamatan nih. Kecil, rumahku itu dekat dengan hutan jati. Jadi di situasi yang sangat tidak mungkin kalau Iya. diukur dari teori dari apa, gak mungkin. Iya. Gak mungkin lahir seorang musisi kayak gak. Gak mungkin, Iya. karena tidak mendukung lingkungan. Tapi aku cuma batin bertanya-tanya, kok aku gampang ya? Aku merasa, misal Bes, apa no, darah seniman ibu, apa mbak? bapak tentara, ibu rumah tangga gitu. Nggak ada kultur yang kemudian Iya. kalau kata ibu, suatu hari aku tanya, Musiman. memang ada, tapi pemain ketoprak. Oh, ya, saya Tapi tetap ada seninya, tapi keturunan keberapa. Aku hanya mikir, kok aku gampang ya bermain belajar, sehingga di antara teman-temanku di sana di Cepu waktu itu skillku oke menonjol. Kemudian ketika aku pindah ke Malang, ketemu banyak musisi-musisi di Malang, itu makin membuka referensiku bahwa ternyata aku masuk kategori enak. Dan itu pun tidak pernah les secara apa lek ngaran? Nggak ada, Nggak tidak ada. Nah, maka bener Ronald mungkin kalau ngomong kalau aku tahu jreng enak, tapi nggak tahu itu chord apa. Oh, bahkan nyari ngulik sampai sana G7 apa ngono iso goleki. Nah, itu terjadi gara-gara suatu ketika aku waktu di Blora waktu itu aku malam-malam masih pengen gitaran, tapi kan nggak boleh rame-rame karena besok sekolah. Bondingan. Jadi aku kelentingan. Kelentingan itu membuka banyak peluang opsi di kamarku sehingga menemukan chord. Kok enak. Hanya itu, hanya enak. Iya. Hanya enak, nggak enak, nggak tahu itu chord apa. Enak. Waktu aku ke Malang sekali lagi, aku ketemu banyak musisi, membuka referensiku, membuka banyak hal jaringan, termasuk menemukan equipment yang dulu hanya sekedar mitos. Aku memegang gitar merek Fender yang itu dipakai beralih ke listrik ya. Mulai ke elektrik dan sebagainya, terus diajak bergabung sama Ronald Batik Band. Iya, batik ya. Dan aku nggak punya gitar. Sampai posisi di batik itu. Bahkan gini, aku bermain musik start itu tak niati. Aku masuk Malang itu 99. Tapi aku kemudian, asik ya jadi musisi. Aku tak jadi musisi aja. Meskipun aku menempuh jalur di fakultas hukum sama kayak Ronald, tapi aku nggak pengen kerja jadi lawyer atau jadi pengacara. Kayak menggugurkan kewajiban. Ini hanya menggugurkan kewajibanku untuk urusan orang tua, tapi aku kata cocok kalau jadi musisi. Maka setelah itu aku tetap punya niat untuk ya apa caranya jadi musisi. Tapi itu kan dari 2000 itu, tahun 2000 start jadi musisi, niat. Sampai pada satu titik aku baru punya gitar sendiri. Itu di tahun 2011. Lulus kuliah tadi. Udah di Jakarta. Oh. Jadi dari tahun 2000. Mulai kuliah di kene band-bandan elong itu gak ada gitar. Bahkan sebelum waktu aku di Blora itu gitar pinjam. Sampai suatu titik aku sunat dibeliin mbakku gitar. Terus dipinjam-pinjam rusak gitu. Nggak punya gitar lagi. Sampai akhirnya pindah ke Malang itu nggak punya gitar. Terus tak niati tahun 2000 untuk memilih jalur musik sampai baru bisa beli gitar sendiri tahun 2011. Berarti 11 tahun
aku bikin demo band, perform di sini, perform di sana. Nyele. Dengan batik band itu semua gitar pinjam. Nyele sapa iku? Nah, Zaman misal batik, aku Ronald ngomong gitar Semik gitu, bener mereknya Semik. Itu punya teman kosku, dia anak Jakarta, punya hobi main gitar tapi jarang kepake. Namanya Lutfi, aku panggil nickname-nya Kumis. Mas Lutfi. Kumis gitu. Miss, aku pinjam gitarmu yo. Ya pakai-pakai aja. Nah itulah gitar nggak pakai ngamen. Nggak pakai ngamen sama batik. Elektrik. Oh, batik band entertain. Apa batik? Nah. Band entertain. Oh sing ndek Balai Barong iku ya? Yoi, Balai Barong. Siap. Di mana itu sing di kafe di Jalan Soekarno Hatta waktu itu. Musikane. Musikane ya Allah. Zaman iku rek. Aku yo rek ngono ya. Musikane sing nonton pegawe tok. Dan semua itu gitar pinjaman. Nah, termasuk waktu aku ngeband dengan komposisi aku harus memakai gitar elektrik pun gitarnya home band. Ketika aku perform di mana efeknya pinjam, semua pinjam. Di Putih Band pun pinjam. Pinjam dalam artian waktu itu ada investor yang mensupport kami, lalu dikasih gitar pun bukan kepemilikanku gitu. Artinya dan itu menjadi tanda tanya. Kok aku tetap iso bertahan ya? Nah itulah yang kemudian membuat aku berpikir sepertinya memang mungkin clue, mungkin ini memang jalan hidupku. Maka aku terus buktine wong sing duwe gitar dhewe kadang ya durung mesti ya durung mesti maine enak apa meneh dadi musisi. Benar. Banyak itu kasusnya. Dan itu membuatku semakin yakin, ya wis aku mau menjalani hal yang kelihatannya ini menarik. Karena banyak hal yang tanda tanya dan misterius yang idealnya nggak mungkin, kok mungkin ya? Aku nggak di gitar tapi bisa nggak lagu misalnya. Hanya berharap suatu hari dapat pinjaman, aku gawe ya. Nah, tapi sorry, inget nggak setelah hanya bermain gitar, pertama kali merasa bahwa aku bisa bikin lagu sendiri itu pas kapan? Nah, kalau ngomong pertama kali aku bikin lagu, itu sebenarnya SMA. Aku masih di Cepu gitu. Di saat itu referensiku sangat sepele. Zaman itu apa musiknya zaman itu? Ya umumnya ya. Iwan Fals. Kalau lokal Iwan Dewa. Fals, Dewa, Slank, umum. Zaman itu. Kalau referensi luar itu ya ada Bob Dylan, itu pun aku samar-samar karena referensi susah. Sudah Cepu wis ngrungokno Bob Dylan. Ada, tapi referensinya susah. Yang punya kaset itu temanku yang itu pelit. Itu kan susah. Kok ngerti Bob Dylan dulu? Bob Dylan ada, karena Iwan Fals referensinya di artikel apa Bob Dylan. Siapa Bob Dylan ini? Terus kemudian ada Sex Pistol, zaman Rancid, No Effect itulah, Bad Religion. Tapi aku menyimpulkan waktu SMA, orang yang bisa main gitar dan sidik nyanyi, iso nyanyi, itu rata-rata nggak lagu. Nah, aku hanya umumnya aja, wah, aku iso gitaran, iso nyanyi. Masih waktu itu aku belum tahu kalau ternyata takdirku harus jadi penyanyi. Jadi aku nyanyi, bikinlah aku lagu di SMA kelas 3 lah pertama kali, tapi nggak kerekam, nggak terdokumentasi. Dan ya lupa lirik aslinya, lirik awal nadanya masih ingat, masih di kamar ini, nah, pokoknya kayak gitu lah. Itu SMA. Itu SMA. Nah setelah itu aku kuliah, ketemu banyak referensi, kami ngeband dengan batik band hingga pada satu titik kami bosan membawakan lagu orang lain. Oh berarti batik itu nggak punya lagu sendiri? Nggak punya. Batik. Oh murni ngamen ya? Ya band cover. Nah, aku pernah juga menjadi band cover. Nanti dibahas yuk. Band cover aku pernah ada di fase aku menjadi seorang pemain musik yang membawakan karya orang lain. Nah tapi pada satu titik aku kok bosan ngulik. Karena di zaman itu minggu anyar terus. Anyar update terus nguliknya enggak. Zaman saiki enak ya. Zaman itu pakai kaset yang aku juga enggak punya tape. Waduh. Takut kalau tape yang aku pakai punya teman itu rusak, takut kasetnya bulat. Wes pokoknya terbatas. Aku bosan di titik itu dan di sisi lain kami
punya apa band draft, meskipun di sana aku jatuh itu sebenarnya penggantinya Ai. Draft Ai band, mana, Ai Flanela. Dulu ada di angkatan kami ada Flanela, ada draft bandku itu. Cuma Ai memang waktu itu memilih untuk ke Flanela karena berarti angkatannya fasenya podo ya? sama Lahirnya ya undi lah. Undi. Undi. Flanela draft itu undi. Nah, tapi Flanela lebih jalan duluan. Ya. Sehingga draft waktu itu vakum. Kosong di gitaris. Lalu mereferensikan aku dan aku tertantang. Ini gaya lagu dewi, Rek. Gaya lagu dewi Ya. tetap menarik ini. Kita menarik. Aku gelem mang. Gantilah aku menggantikan Aji. Nah, draft jalan semua sesuai rencana sampai di titik itu tahun 2003, pokoknya 2000-an awal rilis ada di situ ada kompilasi Indie Boil Post garapannya Mas Bagus Gong. Gong Studio di Saus Jajar itu, kemudian rilis lagi itu album Album sing Tanah Nurani gue salah sisi. cerita indah apa lah itu kemudian apa lagi itu intinya sampai kami merasa mentok. Kami merasa mentok di Malang dengan situasi waktu itu yang sangat terbatas dengan struktur infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi dengan draft itu wis di Malang wis kemana-mana main ya. Wis kemana-mana, udah kaya sendiri. Tapi komposisi draft itu kan songwriternya campur aduk. Di sana aku sebagai anak baru belum terlibat. Oh, yes. Feni belum terlibat. Loh, tapi kan di draft kan ono Tanah Nurani. Nah, pada saat kita waktu itu mengalami situasi buntu karena bosan, ini udah harus rilis lagu baru nih. Tapi nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang anak player juga nggak ada yang jadi songwriter. Aku merasa tertantang di situasi itu. Buatlah aku komposisi yang pada satu titik demoku ke anak-anak Tanah Nurani menjadi pilihan. Berarti pertama lagu sing inti ciptakan itu Tanah Nurani. Iya, Tanah Nurani. Sebenarnya ada beberapa lagu yang kita mengkurasi lah, kurasi internal. Rek, aku di lagu rek kayak gini. Ono liyane gak? Oh berarti elek iki. Tapi saat itu selain Tanah Nurani temanya apa sing ciptaan sendiri lo? Nah balik lagi ini sebenarnya aku dari dulu tuh kok wis Tanah Nurani itu loh. Iksan Skuter hari ini itu sebenarnya aku dulu itu. Karena waktu itu aku tergabung dalam sebuah band, jadi aku harus menghilangkan egoku. Iya, betul. Egoku aku. Nah, ngomong tematik lirik ya yang didengar Iksan Skuter hari ini sebenarnya. Tapi kan aku nggak bisa ngotot ke bahwa band temanya sosial. Ya aku harus akhirnya liriknya apa? Tema cinta. Betul. Bla bla bla. Ya, tapi yang membentuk sampai menjadi sebuah lirik itu di zaman itu menciptakan Tanah Nurani apa karena bacaan, apa anjene seneng politik atau seneng maca biografi apa kira-kira apa? Basicnya kalau dibilang aku suka baca ya enggak, tapi ya aku baca gitu. Tapi kalau baca kan enggak. Ya dari referensi bacaan dari bacaannya model kayak apa sih? Kayak sampai kayak Tanah Nurani itu model maca buku apa? Aku lebih suka baca buku sejarah. Nah, sejarah yang aku baca soal di konteks Tanah Nurani kan bangsa besar yang dari dulu besar gitu. Semua Soekarno. Ya nggak hanya Soekarno, pasca beberapa bahkan di era-era Republik sebelum berdiri tetap Indonesia itu poros sebenarnya. Wah kayak gitulah ngomong angeling ngono rek aduh. Nah, kemudian Tanah Nurani itu sebenarnya lagu yang tercipta kejadian pasca tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu 24 November atau 24 Desember atau 26 Desember 2004. Nah, lagu Tanah Nurani itu sebenarnya tertrigger oleh kejadian tsunami Aceh. Kita itu punya tatanan yang sangat indah, tiba-tiba ada sebuah peristiwa alam yang itu membuat kita jadi kolaps semua kejadian di Aceh, tapi berdampak demam panas tinggi, demam tinggi dari Aceh sampai Papua. Kemudian itu membuatku untuk aku sepertinya harus mendokumentasikan peristiwa ini dari angle yang bahwa kita tetap bangsa besar.
terciptalah lagu Tanah Nurani, tak floor ke anak-anak diterima, dan itu menjadi single kedua setelah Feni. Iya, iya, iya. Dan lagu itu yang kemudian membawa kami ke Jakarta. Nah, dengan Putih. Berubah jadi Putih Band. Sing rubah jeneng Putih sapa? Teko kono apa? Label dan kesepakatan kita waktu itu. Jadi memang apa ya? Kami sangat harus kompromi antara idealisme berkesenian Sadar itu sudah sadar ngono ya. Iya. Aku pribadi waktu itu ya apa ya carane kami sama-sama untung. Kami punya kepentingan gimana caranya band ini harus jalan, tapi juga tidak merugikan pihak investor yang notabene itu labelnya gitu loh. Tapi saat itu memang zaman itu tujuannya memang goalnya kalau kita berkarya harus langsung ke Jakarta label ngono kan. Nah saat itu ya kan? Nggak seperti hari ini yang sangat terbuka ya. Saat itu kami harus ke Jakarta. Sekarang pilihan meneh soalnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalaupun ada, kami udah pernah mencoba melakukan dengan nama draft waktu itu. Kami bertahan di Malang. Itu draft itu mulai ya aku masuk draft 2002 lah itu kurang lebih. 2002 sampai 2005. Kurang lebih kisaran 3 tahunan itu kami mentok. Mentok gitu dok. Musisi antar kabupaten. Gak sampai nang luar kota. Ya pindah radio nang jane kayak Jawa Timur ngono. Enggak pernah. Karena terkendala finansial dan sebagainya, beda sama Flanela yang waktu mereka belum dapat Flanela punya investor waktu itu. Kita nggak punya. Basic kita pertemanan kampus yang lalu mendukung kita. Akhirnya waktu kami ke Jakarta ternyata terikat kontrak ternyata ya kami harus mau nggak mau harus kompromi sehingga nama draft itu dianggap tidak menjual dan mengingatkan pada sebuah brand minuman draft beer misalnya waktu itu. Wes ganti apa? Terus apa banyaklah alasan sehingga kami harus ganti nama. Diskusi ya wes lah sepakat rek. Apa ketemulah Putih Band. Nama Putih. Habis itu udah drama kedua selanjutnya adalah lagu Tanah Nurani dianggap enak nih. Nadanya catchy, tapi gimana ya? Biar temanya lebih universal, lebih menjual. Betul. Perdebatan panjang, akhirnya aku sebagai songwriter lagu itu, ya wes lah, semua demi kebahagiaan bersama. Oke, aku mau lirik itu dirubah. Nggak apa-apa, tapi aku nggak mau yang rubah. Aku gak tego, iku anak kandungku. Aku gak tego, aku bangga punya anak rambutnya keriting disuruh rebonding. Aku gak tega yang merebonding. Kalaupun ada yang rebonding rambutnya, kudu wong liya. Nah, bukan darah daging, sing rebonding kudu orang darah yang lain. Betul, aku gak tego. Yes, akhirnya yang memberanikan diri untuk merubah lirik adalah Veros, keyboardisku. Nah, dalam perjalanan Veros mengalami kebuntuan. Mau nggak mau aku sebagai anak kandung, bapak kandungnya turun tangan untuk membantu Veros. Makanya di lirik itu komposisi lagu Tanah Nurani menjadi sampai mati. Itu yang bikin lirik ya dominan Veros dan aku. Ya wes, akhirnya jadilah lagu dan memang sampai mati. Lagu itu tetap memberikan dampak sampai mati buat anak-anak juga gitu. Ya ada hikmahnya sih, ada hikmahnya. Hikmahnya banyak. Dan Putih itu sampai 2 album ya nggak salah. Ada 3 album. Oh, 3 album. Nah, setelah ngomong pengkaryaan tadi, aku semakin pede gitu ketika laguku diterima. Ya, pembuktian lah ya. Akhirnya wes nggak lagu terus aku. Aku nggak lagu terus. Nah, ngomong-ngomong soal penciptaan karya, dulu aku pernah ngobrol sama salah seorang musisi senior di daerahku di Blora sana. Dia lama di Semarang, yang kuanggap Semarang kota besar. Dia pada suatu hari waktu itu ngomong dia timnya Power Slave. Wah, Power Slave waktu itu kan keren gitu. Jadi dia manajemennya Power Slave. Dia bilang Power Slave itu bisa gede gara-gara mereka itu konsisten tiap hari bikin lagu. Sehingga dia terlatih untuk membuat karya-karya yang akhirnya pada saat itu besar. Aku mengamini referensi itu dan kuterapkan ketika
karyaku diterima. Wah keren ya aku ternyata. Wah aku diakui. Punya kemampuan. Punya kemampuan dan diakui. Dan ketika rilis karya itu dan diterima orang Malang waktu itu dan singelong dan wow keren ini. Aku bangga, aku pede. Akhirnya gini. Akhirnya aku ini sok agama gak apa-apa ya. Ya aman lo sih. Iki soal TV ku dhewe iki. jadi aku juga mengambil hikmah nek muslim. Jarene Kanjeng Nabi kan lek kon gak iso salat tasbih seumur uripmu minimal pisituk ae. Syukur-syukur setahun situk. Dadi engko nek uripmu dawa ya minimal ono. Luwih apik maneh 3 wulan pisan ae wis. Pokoke sampai syukur-syukur luwih apik sedina pisan. Iku filosofi membuat lagu itu maksudnya. Dari Terapkan dari salat tasbih, minimal aku mengaku juga sebagai sampai runo rek juga gara-gara gak lagu juga itu kok godhong. Nah, aku mau loh polanya sama ya, aku anggap itu sebuah pola gitu. Ini sebenarnya pola yang aku ambil pola yang sangat menarik dan bagus gitu, sehingga tak terapkan dalam proses pengkaryaan. Andai kata bukan andai kata, aku kan mengaku musisi. Mosok suatu hari aku nanti mati ditanya malaikat, profesimu apa? Ya. Musisi. Wis gawe lagu. Lagu di ya. Burung, isin aku. Iya. Padahal kan jare muslim yo, kan tahu sembahyang ngono. Nah, gawe pantas-pantasnya abang-abang lambe yang bayangno aku lo ditakoki malaikat. Minimal aku bisa jawab. Musisi, iya. Gawe lagu, punya. Siji. Iya. Tapi kan minimal siji. Rodok izin, aku kan di skill dan aku udah Kasih kemampuan. Wah, izin aku. Iya. Artinya aku mengambil itu, mengadopsi itu, sehingga waktu itu secara teknis sehari itu aku bisa bikin 2-3 lagu. Di mencoba diwajibkan. Tak wajibkan, sehari itu minimal 1 lagu. Sehari minimal 1 lagu. Di saat Iksan muda waktu itu, tiap hari bawa gitar, sehari 1 lagu. Sehingga akhirnya ketika Putih band masuk ke label, album satunya Putih itu 100% tuh laguku semua. Yang pertama Sampai mati, album Apa Kabar Cinta 2006. Itu memang wis di Jakarta kabeh. Udah pindah ke Jakarta kita. Aku udah lulus kuliah, anak udah lulus kuliah semua. Kita udah nggak punya tanggung jawab di Malang. Saat kontrak itu urip di Jakarta diingoni uripe, ditanggung. Ditanggung tapi dengan catatan. Catatannya itu ada bagian harus nanti balik modal dan sebagainya. Karena semua bentuk investasi. Semuanya bentuk investasi. Kami harus mengembalikan apa yang mereka keluarkan dalam bentuk keuntungan gitu. Itu. Ya akhirnya album 1 itu 100% itu laguku. Album 2 pun 90% lagu. Request-nya lumayan loh, request lagu sampai mati like ceritanya Ronald ini. Jadi top request nomor 2 setelah Nine Ball. Iya. Dan saat itu top request di apa maksudnya di radio. Radio. Karena waktu itu radio menjadi radio, tolak ukur. TV wis mlebu ya perform TV. Udah masuk. Dan lain-lain. Dan saat itu ada bisnis baru dalam industri musik yaitu RBT. Ringback Tune yang kami album 1 itu masih melihat bentuk fisik kaset. Jadi makanya dulu ono band 1 juta kopi gitu. Iya. Karena dulu kami awal rilis bentuknya kaset. Bergeser ke CD. Bergeser pada digital. Digital pertama kali itu Ringback Tune. Dan Ringback Tune-nya Putih itu nomor 1 di Telkomsel waktu itu. Krosonya nih duit oleh. Waktu itu sangat berasa. Tapi kami hidup di Jakarta dengan tekanan sangat tinggi ya. Kayak entut. Ngedok mari wis. Endi duwe embo. Entek. Tapi itu menjadi hal yang baru. Wah, ternyata ada bisnis digital ya. Waktu itu bahasanya bukan digital. Itu. Selain di radio ya nomor 1 di Ringback Tune waktu itu. Wow, buat kami wow untuk sebuah band dari Malang
kemudian masuk ke wilayah industri nasional dan mendapatkan apresiasi. Wah, keren yo. Ya. Ternyata ini punya karya yang booming itu berbanding lurus dengan tanggung jawab dan resiko untuk karya selanjutnya. Sehingga album 2, aku sebagai songwriter itu buntu jancuk. Gak iso ke lagu saya enak sampai mati yo. di album pertama single selain saya mati masa gak ono sing munggah meneh. Ada ungkapkan tapi tidak bagus. Lalu ada apa ya waktu itu? Ada tiga yang dites case. Yang kedua itu akhirnya apa? Menjadi beban apa? Beban, Mas. Atau Beban karena soalnya kudu top meneh ngono. harus lebih minimal sama. Iya. Soalnya sing pertama bikin tercipta sampai mati ku gak ono pressing harus Tidak top, kan, ada. nggak ada kan, Aku ya. membuat di kos-kosanku di jalan kosku di mana itu? Taksi kan. Oh, Betul. bukan. Kosku waktu itu di Semanggi Barat. Semanggi itu dari Cedeke Pondok Pesantren Al Kahfi ono iku. Cedeke saiki sebelah Poltek itu. Iya. Ono gang mlebu. Oh iya. Nah, aku kontrak di kono. Aku dapat menemukan nada iku di saat aku numpak sepeda motor lewat jalan Dinoyo. Iya di Dinoyo di Sumbersari. Ya. Di jalan Sumbersari kata di Karena nang kampus. ITN. Yoi, kata arah ITN kata kok. Anu jalan Gajah Lima lintas kata lah. deng. Nah, nggak ada pressure, nggak ada tekanan, Ya. nggak ada mimpi. Dan ketika itu booming untuk album selanjutnya itu Dan itu juga ada pesanan dari label kan kudu gawe luwih apik. yes. Meskipun bassnya nggak harus, tapi untuk membuat next album kan prosesnya dikurasi. Aku membuat demo, Lebih ketat ya. Ketat. Kurs yang pertama. tidak sama. Kita membuat demo 5 lagu dikirim, yang dipilih cuma Gak 1. cocok. Oh. Padahal kebutuhan album 10, kita ngirim 5 diambil 1. 9 gimana? Kirim lagu lagi, dikurasi diambil 3. 6 gimana? Kirim lagi gitu. Dan dari semua prosesnya berarti ya? dan di semua komposisi tekananku sebagai songwriter waktu itu jreng jancuk gak enak yo. Lah Cuk, rame gak gak urunan. Ya mungkin tidak seaktif anu lah. Aku sing pertama pergerakan waktu di drum. Ya beda situasi, Iya, beda iya. tekanan Bener, gitu kan. bener. Balik Pengaruh lagi, ya. itu pengaruh dari karya yang tiba-tiba booming. Kami nggak siap mungkin, Iya. kami nggak siap waktu itu. Tapi tanggung jawabku sebagai songwriter minimal untuk diriku sendiri. Wah, aku songwriter. Ya. Aku harus membuat karya yang minimal sama kekuatannya dengan sampai mati. Jreng gak iso. Oh, akhirnya aku mikir untuk hari ini adalah aku bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Aku bersyukur Ihsan Skuter nggak booming. Ketika rilis pertama, Ihsan Skuter rilis pertama 2012, tidak booming. Iksan Skuter lahir setelah Pasca Putih. album ketiga. Jadi kami dikontrak label itu 2005 sampai 2010. 2005 tahun. Oke, 5 tahun. Pokoknya kudu telu. Harus 3. Ketika Mengulang kewajiban pokoknya telu hari. ketika menginjak tahun ke-5 itu album ketiga rilis. Sehingga kontrak kami selesai, tanggung jawab kami selesai, kami datang baik-baik dan berpisah dengan cara yang baik-baik. 2010 selesai, habis itu tahun gelapku. Nah, Karena 2010 mau ngapain? band kami udah di posisi sangat berantakan sekali. Wah, Rara wis mulai gak di Jakarta. Tetap berputar di Jakarta, tapi udah Golek jarang untuk ngomong band karena kami udah oleh urip ya. kami harus bertahan hidup dan mengisi perut kami masing-masing. Player udah ada yang beberapa nikah, mereka udah fokus dengan keluarganya. Kita sendiri juga harus bicara soal survival kita. Akhirnya per tahun 2010 ketika kontrak selesai, sempat akhirnya kita mendapatkan investor 2010 pasca label Next project Putih. untuk rencananya membuat album keempat Putih. Dapat investor, tapi dalam praktek ternyata pun tidak menghasilkan apa-apa, hanya rilis 1 single, tidak sampai album. 2010 belum selesai, itu nggak jalan Putih. Ini Putih Stuck, ya? semakin stuck. Di saat itu
nyoba ini nyoba itu. Aku pernah ngelamar jadi krunya Wali Band juga ditolak, cari job ditolak, kate ngajak Putih yo bene gak ono, anak sibuk dengan sendirinya. Tapi mau nggak mau aku balik lagi Itu ngekos itu. ngekos. Aku hanya punya kekuatan diberikan oleh Tuhan, hanya dikasih kekuatan kelebihan bikin lagu. Wis duwe gitar ya. Belum punya gitar. Maksudnya mari Belum. Putih album telu. Belum. Lah terus nggak lagu nih. Kan gitar investor. Aku belum punya gitar. Suwe dere ada gitarnya kira 10 tahun. Bayang dari Imbas Putih itu ada gitar tapi jatuhnya tuh dikasih. Kalau sampai mati booming, aku dapat bonus dan dapat hadiah lah, gift dari label. San, ini ada kelebihan rezeki. Aku dikasih gitar Fender waktu itu. Tapi balik lagi itu kan dikasih. Aku belum bisa membeli gitar. Belum bisa membeli gitar dari uang dari musik. Ya musik. Ini ra ya. 2010 itu berhenti, kemudian ikut tahun gelap wis. Ya. Gak ada jobless sama Dan sekali. belum ada titik temu aku iki kate dadi opo, Gak tahu. tahu. Pokoknya mangan sih ya, Bang. Kemudian aku mengupayakan gimana caranya Putih udah nggak jalan rasanya. Aku tak niat nggak band maneh tapi komposisinya sama. Aku pengen punya band baru, tapi temanya ikut sosial. Aku songwriter, aku punya banyak lagu. Iya, iya. Ketika cari vokalis gak nemu. Oh, awalnya ya. Golek player ono giliran vokalis sih. Striker iki Nah, gak nemu. Vokalis waktu itu ada banyak, tapi cara nyanyi kok ya Gak- inbox gak- dasar sing iya, guyu aja, lagu sedih guyu, lagu bingung yo guyu, soulnya soulnya. kurang tematik, Iya, iya, iya. mengangkat tematik sosial nggak dapet. Nah, gitu. Akhirnya mau nggak mau karya-karya itu banyak, wes aku memberanikan Coba. diri untuk yo wes lah Nyanyi dhewe. tak nyanyi dewe aku. Ngelamari gak oleh-oleh, tak nyanyi dewe. Rilis lah album pertama Iksan Skuter Itu 2012. 2012 rilis itu label apa indie apa dis digital zaman 2012. Indie yang sangat fisik, indie. fisik CD ya, CD. CD, masih CD. Dis kopi biasa. CD biasa. Dan CD-nya waktu itu aku punya, karena sempat di label, aku tahu, aku Cara kenal dengan produksi orang ini, produksi, aku Pertama. cetak sebanyak 1000 keping, album satu. Independen. Nah, Ono investor apa? waktu itu ada judulnya kayak investor, ada orang kasihan ke aku. Tapi Sehingga- lah recordingnya sing bayar sapa? Nah, aku recording itu nunut nggone koncoku Jakarta. sing di Jakarta yang dia punya alat recording. Nunutnya di mana kayak Ragu Rindu Sahabat tuh aku numpang rekaman di tempatnya di studionya Bongki BIP. Oh, Sebongki. Bang Bongki matur suwun. Matur sangat sejarah rek terus. Bang, pokoknya aku tuh semua lagu itu Sik, kok nunut. Maksudnya nunut ini ngomongi apa nembiline apa? Kok Aku iso nggak nunut? tahu, Hah? jadi makanya banyak sekali misteri. Ya. Aku itu di kondisi yang susah, tapi selalu ada jalan keluar. Jalan keluarnya memang lagi-lagi bukan ke situ ya. selalu diselamatkan oleh jalan keluar yang memang waktu itu tidak berbentuk uang. Iya, iya. Aku pengen recording, ono konco sing duwe studio. Tapi aku juga enak rek semisal semonggo aku itu udah nunut, jaluk di operatori, langsungkan aku. Akhirnya aku gimana caranya aku harus bisa produksi sendiri. Jadi jatuhnya aku cuma numpang studio, Mungkin. yo gitaran dewe, operator dewe. Oleh mbek wong ngene maksudnya. Karena ya dia punya spirit yang sama. Dia bilang, Bang Bongki, aku pernah ada di posisimu. Iku lho. Iku lho kok ya tepak nemune pas wong sing frekuensi Tepat, ngono. mendukung apapun yang kulakukan. Pokoknya San, kalau studio kosong lu pakai aja deh. Enggak, aku kepen ngerti teknis awal nembile nang Bang Bongki lho ya Pak. Aku kan Oh. ngambil lagu akeh. Jadi Bang Bongki itu dikenalkan oleh temanku. Aku punya teman, dia musik direkturnya Putih album pertama. Suatu hari aku diajak, namanya Bang Uli, diajak main ke tempatnya. San, lu di mana? Di kontrakan Bang. Ikut gua yuk. Kemana Bang? Jakarta di kontrane. Depok.
Oh, Depok. Bukan Jakarta. Iya, Depok. Jadi UI Heeh, semua ke Malang di Turen Mas. Ah, ngono. Oh, waduh ya, ngono lah pinggir. Jadi musisi-musisi besar dari daerah ya. Nah, mari ngono. Mari ngono. Mau kemana Bang? Ikut gua yuk, ntar malam. Gua mau main ke tempat Bongki. Bongki? Wow, Bongki pertama kali gitu. Oh, ikut Bang. Nah, Datanglah aku sama Bang Uli. Di sana aku ya tipis-tipis lah presentasi, aku juga punya lagu Bang. Karena waktu itu Bang Bongki juga mengupayakan gimana caranya lagu-lagu itu bisa masuk ke label. Jadi aku punya senjata, punya amunisi, aku punya lagu. Ya wes, akhirnya aku punya kedekatan dengan Bang Bongki. Aku lebih bisa presentasi dan aku datang lagi tanpa Bang Uli. Karena udah tahu lokasinya, tahu kontaknya, tak kontak sendiri. ya, Sampai ada welcome. orangnya Musik welcome. luar biasa. Bagiku itu guruku. Bang Bongki itu guruku dalam produksi, dalam movement. Spiritnya ya. Karena aku waktu datang kali kedua di tempatnya dia tanpa temanku, Bang Bongki waktu posisinya sendirian, aku melihat Bang Bongki, seorang Bongki BIP sekarang, dia benar-benar sendirian. Dia ngerekam sendiri, operator sendiri, bass, gitar, drum, semua sendiri. Nah, aku terinspirasi. Makanya, wah, enak ya kalau bisa sendiri. Dan setelah itu dia sempat ngomong, lu kan punya lagu, San. Sebisa mungkin lu harus bisa produksi. Jadi ide lu kagak ngambang. Biar idemu iku langsung, kon ngerasa sedih dadi lagu, kon ngamuk dadi lagu, kon kate berbunga-bunga kasmaran. Soalnya beda. Iya bener. Jadi lu harus bisa produksi, lu harus bisa produksi. Belajarlah aku dari sana produksi. Nah balik lagi ke Pixar Scooter, albumku itu rilis rekamannya di mana? Nunut. Kok bisa mencetak 1000 keping? Aku ketemu orang yang kasihan atau ketemu orang baik yang kasihan ke aku. Aku kemana-mana hanya bawa materi Iksan Skuter album pertama. Masih berbentuk MP3 player. Iya. MP3. Ya itu. Aku kemana presentasi orang. Si Dini wis ono cover ya si Dini. Stiker cover apa mek polosan dat apa. Bahkan belum ada, masih MP3 gitu. Masih demo. Oh, iya belum ada gambarnya. Belum. Jadi akhirnya ada ketemu orang baik dan dia seneng. Dia tanya, Jadi apaan? oh dia tanya mau diapain? Ya saya pengennya ya dirilis Pak. Oh gitu ya, ya. Semoga sukses. Aku udah tahu produksi untuk membuat CD itu berapa, butuh berapa? Butuh 5 juta. Aku duit 100 kelitik gak metu. Gaji duit 5 juta untuk 1000 keping. Gak duit. Akhirnya aku buntu mengupayakan apa gak ada duit. Tapi aku harus rilis CD untuk bergerak. Akhirnya aku memberanikan diri untuk tak niati utang. Pak, hari Senin kosong. Saya boleh mampir, boleh. Pak, ketemulah Pak saya boleh. Namanya Pak Tito. Beliau berjasa juga itu. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Artinya orang keturunan Jember tapi udah lama di Jakarta. Pak Tito itu siapa? Orang musisi, dunia musik apa? Pak Tito itu dia owner EO Corporate, namanya Indonesia 5, yang pernah jadi investornya Putih pasca label. Tadi kan ada album ketiga. Nah, yang tadi rencana mau bikin album 4 itu Pak Tito. Ketika proyek Putih gagal, aku masih berinteraksi. Nah, aku niat kate utang. Pak, saya boleh berapa? Utang, Pak. Saya kapan itu kan nunjukin karya. Wong wis gak jelas omahe kontrak. Wis diri. lek-lekan. Iya. Aku menyerahkan diri, aku lek-lekan. Aku butuh. Buat apa? Bikin CD, Pak. Butuh berapa? 5 juta. 5 juta itu untuk penggandaan CD, Pak. Lagu-lagunya ya lagu saya. Ya nyanyi saya, Pak. Mungkin bingung wongnya ya. Ki apa sih? Iya. Tapi 5 juta ya wis lah. Saya boleh utang Pak. Oh ya, dipanggil asistennya, dikasih cek
Udah nggak usah utang buat kamu aja, Masya Allah. disupport. Dan Pak Tito luar biasa. Jadilah 1000 keping CD Ihsan Skuter yang ternyata tidak booming. Loh, emangnya memperkenalkan waktu itu dengan cara apa? Kok nggak booming? Dengan apa caranya zaman itu? Aku Kan pernah nggak ikut label. gak ikut label. Dimanapun aku pergi, aku membawa CD. Terus ditawakno. Aku tawarkan ke musisi, nggak ada yang beli, tak tariin lagi. Ketemu musisi lagi nggak ada yang beli. Aku terus ngerasa di bodoh Sampai akhirnya aku frustasi satu ya. Jadi CD yang aku bawa akhirnya aku habis. CD album pertama itu habis. Memang ada yang beli gitu. Habis kemana? Ke tukang parkir. Arek ngamen. Seneng ngerek ngomongin tadi sejarah. Nah, aku nggak tahu karena minimal aku bergerak terus tukang parkir tak kayak CD loh. CD siapa bang? Sama di Jakarta. CD saya. Oh, berapa? Wah, kagak punya uang bang. Wong iku kira-kira nyetel dia mau ono player ora. Aku nggak ngerti. Intinya aku frustasi aku. Tak dol kan yang gak payu. Dan selama album pertama itu ya gak manggung. Ada beberapa dan itu ya acara-acara skena lah. Hari ini acara skena, acara komunitas Wis skena. gak niat nang radio barang ngono gak. Mana ada radio tahun itu yang bicara folk. Mana ada radio hari itu, mana ada media. Zamane Melayu ya, bumi Melayu. Ya kurang lebih cinta-cinta itu. Mana ada tahun 2012 bicara soal lagu Rindu Sahabat yang tematiknya Rindu Sahabat itu album pertama ini. pertama. Partai Anjing apalagi yang sangat nggak mungkin untuk diputer di media mainstream, nggak mungkin dan aku sadar itu. Maka pergerakanku di grassroots untuk menggerakkan itu dan semua resikonya adalah tidak ada uangnya. Mencari panggungnya ya apa ya Mas? Mencari panggungnya. Ono event. Nah, aku anak OI. Gimana? Oh yes. Aku Nimbrung di ngono. anak OI. Aku dulu ikut OI Malang Heeh. 99 itu terus aku punya beberapa kenalan, aku juga kenal sama Om Iwan. Jadi aku performku itu di acara-acara anak OI-nya Iwan Fals itu. Ya, ya. Aku membawakan itu. Jualan kalau laku ya Syukur. jarang laku lah. Ini CD itu tak kasih parkir. Iya. Loh, ini bang, berapa? Nggak usah bayar bang. Minta doanya. Kemana-mana. Aku nggak tahu, aku minta doanya. Dan aku nggak tahu untuk apa doa itu. Karena frustasi. Pakai no. Dan alhamdulillah album nggak booming. Andai kata album itu booming, aku akan menghadapi permasalahan yang sama dengan sampai mati. Oh iya, untuk menciptakan karya berikutnya malah ono Tekanan. Alhamdulillah gak booming. Rilis album iya. kedua Wah. tidak booming. bisa kayak koreksi awakku dhewe. Iya, iya. Album ketiga tidak booming. Album keempat tidak booming. Jadi aku tetap jadi diriku sendiri tanpa tekanan apapun. Sampai hari ini pun sampai album keempat, sing album pertama sampai keempat itu setahun bisa 2 kali gitu ya. aku album 1 2012 Ihsan Skuter itu. Album 2 2013. Jadi tiap tahun satu album. Nah terus duit itu ondi. Nah, album 1 dapat Pak Tito. itu dari Pak Tito. Kedua, Album 2 itu aku dapat. cuman itu rekaman yo Nah, lumayan larang ini album kedua antik lagi. Aku ketemu karena aku udah frustasi dalam industri musik. Bikin lagu enak gak laku, bikin lagu enak apalagi makin gak laku. Akhirnya aku mengabdikan diriku, bah kate ya opo, isoku cuma musik bah. Akhirnya aku mengabdikan diriku, aku kumpul dengan Oh iya. teman-teman, bukan teman-teman pengamen terminal Depok. Oh gitu, wong ini kok Anta Barat gitu deh. Bukan, Oh, karena aku di Depok, aku kumpul dengan teman-teman. salam antara Depok ini. Terminal Tahu ketemu Depok. nggak wong ngene sampai saiki? Oh pernah sering beberapa kali berkabar. Keren. Nah di Keren, saat keren. aku kumpul dengan teman-teman di terminal Depok, aku punya pikiran tuh, wah asik ya kalau pengamen-pengamen di terminal Depok yang punya lagu, tapi bingung mau merekam, iku iso merekam karyanya ya. Di pikiran ngono isan. Karena aku wis frustasi. Iya, iya. Aku nggak sampai aku meniadakan konsep berbisnis.
bener-bener bah wis terserah ya Allah, wis terserah. Tapi mangan hari-hari ini tuh on deal kan? Ayo. Nah, jadi antik. Aku nggak ngerti kan. Kok akeh wah iki. Jadi ngene. Gak masuk akal kabeh iki ceritane kok. Kadang tak pikir-pikir, aku sehari itu sering nggak makan. Tahun 2010, 2012. Bayar kos-kosan barang. Oh, bayar kos-kosan telatnya nggak hanya hitungan telat 6 bulan. Ya apike wong ya selamat ya. Ya makanya aku diselamatkan oleh situasi yang memang waktu itu tidak melulu uang. Aduh, ada orang tua tandurane wong tuane menyelamatkan. Yo, insya Allah ngono ya. Tapi terusnya di album kedua ketika aku berinteraksi dengan terminal, anak-anak terminal Pengamen Depok. Depok daerah ini sih Margonda Raya. Iya, Margonda Raya. Terminal Depok itu Margonda Raya. Di situ aku ketemu banyak orang-orang di sana. Sampai akhirnya aku mendirikan Institut Musik Jalanan. Itu sekolah untuk para pengamen, dia bisa merekam karya sampai menggandakan CD-nya dan menjualnya. Jadi aku sharing, bukan hanya aku aja yang bisa, kalian bisa. Sampai suatu ketika kita punya institusi yang jalan sampai sekarang, mungkin bisa dicek di Institut Musik Jalanan. Cek Institut Musik Musik Jalanan. Ono website ya? Ada website, ada. Berarti wis sudah terorganisir. Udah berbentuk yayasan. Nah, di saat itu perjalanan proses album kedua, lalu ada salah satu orang baik lagi yang aku temui di terminal. Yang dia kerjanya terminal ya, wong apik loh. banyak. Makanya di lirikku aku punya lagu judulnya Doa di Mana-mana. Di lirikku jangan ajari orang miskin berdoa. Karena di terminal itu banyak ya secara ekonomi mereka miskin. Ya. Tapi di baliknya mereka itu doanya tiada henti. Mereka berdoa dengan cara mereka. Ya. Salah satunya adalah seorang debt collector yang dia bilang, dia waktu itu suatu hari bertanya, Mas nggak bikin album kedua, album satunya enak-enak, nggak punya uang Pak. Mungkin ngrungokno. Ngomong, tapi saya nggak punya uang. Lagu ada tapi saya bikin lagu terus. Emang berapa bikin album gituan? 5 juta Pak. Oh, wah, kalau tagihan gua Gul enteng tuh 5 juta. Seorang debt collector. Kuanggap itu omongan sederhana. Selang berapa minggu aku di SMS. SMS. Mas main Mas ke rumah, main karena lokasinya nggak terlalu jauh, berdekatan. Datang dia, Mas kemarin berapa bikin album 2? 5 juta Pak. Alhamdulillah cair nih tagihan, dikasih uang 5 juta untuk menggandakan CD album kedua oleh seorang debt collector. Dan itu AKT apa? Support. Ini Mas, siapa jenenge? namanya Bur Malewa. Wong ndi? Aslinya Batak. Makassar. Salam Bang, Pur Malewa. Malewa. Anaknya namanya Andi Malewa yang sekarang memegang Institut Musik Jalanan. Wow. Jadi Saya harus mampir ke sana nih suatu saat. itu di Depok itu. Ya. Nah, album kedua itu, album ketiga pun didanai oleh seseorang. Album keempat didanai oleh seseorang, album kelima didanai oleh seseorang. Jadi akhirnya aku sangat percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja secara misterius. Dengan catatan kita tidak diam. Itu kan orang-orang itu tidak hanya mendanai pengganaan dan recording gitu ya. Nah, recording balik lagi, aku akan nunut. Nah, di setiap Beda lagi. di tempat yang berbeda-beda dan di mana waktu itu setiap ada momen aku mampir. Aku habis nemuin momentum apa, tak rekam, nunut. Oh, pas ono klik, wah iki. Gak nunggu. Nggak nunggu. Jadi emosinya ya itu. Itu Dapet. roy di kono rek nyowo rek. Yo. Dan jenenge nunut, aku bisa mungkin jangan terlalu lama. Itu sekali teko secak lagu dadi. jadi itulah yang membuatku hikmahnya adalah aku hari ini kate nggawe lagu piro ayo karena udah terbiasa ditekan oleh keadaan Itu loh. terbiasa ditekan. Iya. Aku gak terbiasa dibebaskan. Ketika aku dibebaskan makin bodoh aku.
maka aku harus menekan diriku dan mendisiplinkan diri cek mendisiplinkan kendor diri emang ya. cek gak kendor. Nah gara-gara album 1 dibiayai oleh orang, 2 iya, 3 iya, 4 iya, semua misterius. Aku baru donga njaluk ya kowe iki aku duwe karya ke Tuhan apa di kekno investor ta apa ngono. nah sampai aku di titik dongaku iku sak isoku lah ya. Batin Tuhan, saya itu saya itu sudah terima kasih dikasih kemampuan. Kemampuan untuk membuat lagu. Tugasku di dunia ternyata mungkin menjadi musisi. Ya wis, aku nggawe lagu. Terserah sampean, kate booming monggo, gak ya gak apa-apa. Pokoknya tugasku selesai. Lek aku ditakoni malaikat, musisi nggih, albumnya piro? 20. Iya. Jadi teko dari situ wis menyadari Tuhan aku wis dikai skill lagu pun saya sudah sebagai dikasih gift itu saya sudah berkarya. Untuk menjadi itu dicetak apa enggak itu jenengan malih. Pasrah bongkoan pejah gesang derek sampean Tuhan. Bah, kula wis ampun. Karena aku gak duwe media. Waktu itu bahkan sampai hari ini ya kita nggak punya media atau kita memilih untuk bergerak sendiri sehingga kita tidak memilih untuk pola dekat dengan industri, dekat dengan media enggak. Ya, kurasa ya aku percaya bahwa kekuatan karya itu lebih besar dari kekuatan modal. Kekuatan karya lebih besar dari kekuatan modal. Apapun, mau modal berapa miliar pun, kalau karyanya busuk ya busuk. Tapi kalau karyanya bagus, nggak ada kekuatan pun tiba-tiba jalannya misterius tadi gitu. Ini bagus, bisa jadi apa? Cegak patah semangat orang-orang dari karya apapun itu maksudnya ya, atau mungkin pengusaha juga bisa jadi kalau memang merasa punya potensi ya, apa nggak usah khawatir nggak dengan segala kekurangan. Kan kadang kita ketika berjuang itu masih punya mimpi ya. Aku bikin lagu, pengen booming. Bagiku itu salah. Ya, dari situ wis. Wis gawe wae, ojo kecangkeman. Iku urusane Tuhan, kate booming gak booming urusane Tuhan. Nah, aku gitu. Dan itu pun tak delok ini setelah proses jalan-jalan aku seret pokoknya rekam dan tidak ada pikiran aku nggak lagu sing wah kudu apik liriknya enggak. Aku enggak peduli. Enggak peduli yang listenernya berapa, viewersnya berapa, aku enggak peduli. Aku ada momentum dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih rasa untuk merasakan, tak olah jadi lagu, tak rekam, tak lempar ke pendengar. Bah kate booming, bah katean. Iku pola sampai album pasrah. Album kelima ya ngono iku mang. Yes, sampai detik ini album ke-19 sama. Aku nggak punya tendensi untuk membuat karya yang bahan sebagaimana. Untuk menyebarkan saat itu sampai kelima ya CD. Jualan CD. Dan wis panggung tapi panggung kecil gitu. Sampai kelima. Tahu rek. Nah, grafik mulai membaik itu ketika masuk di album ke-6. Jadi Spotify itu masuk mulai album kepiro? Spotify udah di tahun 2017-an mungkin. 17 18 pertama itu sudah langsung masuk Spotify. Belum, enggak ada Spotify tahun itu. Enggak ada, masih eranya Reverb Nation. Habis itu Bandcamp, Reverb Nation, SoundCloud, dan semua belum ada uangnya. Tapi sudah main di situ. Udah main, mengikuti zaman lah, semua. Tapi belum ada bicara keuntungan nominal. Tidak terbayangkan kalau hari ini ternyata itu semua membuat pundi-pundi, nggak terbayangkan. Titik momen dikenalnya Iksan Skuter dari mana? Di titik momen di kurang lebih tahun 2016-an mungkin. Suatu momen aku perform di Bandung. Di Bandung waktu itu aku perform di tempatnya temenku itu punya kafe baru launching namanya Pidi Baik. Dia telepon, "San, di mana?" "Di Bandung, Pak Pidi." "Kamu nanti malam kosong?" "Kosong." Saya nganggurnya absolut. Kok ya pas di Bandung ya? Pas ketepaan di Bandung. Niku lho ya apa? Diarani ketepaan itu tapi ya piye? Iya ya apa lah. Kosong iku kosongku absolut. Nganggur pol, katanya gak ono janji. Nanti malam mau nggak main ngeramein kafe, opening kafeku. Di mana? Di jalan ini di Bandung.
berangkat. Tapi ini anu lho. Ure-ure, iya wis. Batinku daripada nganggur di omah. Iya. Berangkat aku. Bawain lagu-laguku. Ya sebisaku semampuku itu. Dari situ aku mulai dikenal. Ada lagu Rindu Sahabat, Partai Anjing, Nyalakan Tanda Bahaya. Itu titik pertama ya. Nah itu mulai orang Oh, klik ya. klik di kurang lebih 2015an itu. Terus mulai gulung Terus orang nyari kemana? Belum ada Spotify, nyari ke iku mang SoundCloud dan lain-lain juga gitu. Waktu itu untuk membeli karyaku beli CD. Berarti performa minggu duit ya. Nah waktu itu kemudian aku punya, karena CD gak laku ya, ratusan ribuan CD gak laku dan belum punya manajemen. Jadi koordinasi untuk mengundang aku waktu itu lewat aku langsung, dengan transaksinya adalah untuk mengundang Insta Scooter. Tukur. Beli CD 100 keping. Satu kepingnya 30.000. Berarti 3 juta. 3 juta kalau deal, nanti aku ke tempatmu bawa 100 keping CD. Yang kalau dijual lagi silahkan. Intinya aku menjual CD dengan cara itu. Seru itu. Nah, 2000. Nah, keadaan mulai baik itu masuk di album ke-6. Mulai ada panggilan. Digital udah mulai terbuka, ada YouTube, udah ada peran-peran digital yang sangat penting juga waktu itu. Dan itu terus berkelanjutan. Tapi balik lagi, aku nggak lagu ini gak ada tendensi. Kok aku nggak tahu unek-unekku. Itu di garis bawah ya. Betul. Nggak ada unek-unek. Aku kepikiran iki tak gawe lagu. Aku kepikiran iko gawe lagu. Apapun tak buat lagu. Mau booming nggak booming, terserah sampeyan Tuhan. Itu teritori sampeyan dan absolut. Tidak ada hak veto apapun dari aku seorang musisi. Terserah. Dan memang keajaiban banyak. Yang nggak hanya bicara nominal, ada persaudaraan, ada jaringan. Dan itu nggak bisa dinominalkan bahkan sampai detik ini. Itu banyak. Ya saya pribadi mekro perjalanannya kan dari jauh, dari luar sampai detail. Karena misnya begitu berangkat dari Jakarta wis gak ro siapa jange wong-wong sing ndek kono orang dari mana sana wis gak ro. Iya di Jakarta ya gak mangan itu biasa. Berarti dek kono ya ketemu arek Flanela zaman Mbah Mong dek kono. Wah, Flanela udah balik. Bendera putih. Ya, mereka waktu itu di Harpa Records ya. Iya. Pak. Putih dek apa, Ben? Putih di Alpha Records. Oh, mereka Harpa. Harpa Records, Putih Alpha Records. Kemudian ketika aku udah mulai mentok itu aku memutuskan balik Malang. Itu 2014. 2014 aku balik Malang. Sudah album kelima ya. 2014 itu album 1 2012 13 album ketiga. Aku balik Malang. Aku membuat warung Serawung. Membuat warung ini. Yang lokasinya dulu nggak di sini. Institut Mang album kedua ya. Album kedua. Dia aku membuat Institut Musik Jalanan, udah jalan lalu tak tinggal. Aku ke Malang. Banyak meninggalkan prasasti di setiap tempat. Ya, habis itu 2014 per 2014 aku tetap stay di Malang. Baseku di Malang, headquarterku, kantor pusatku di Malang. Dari situ aku menemukan punya pengalaman di Jakarta, punya skill di Jakarta, aku punya warung kopi, sedikit banyak waktu itu cukup membantu perekonomian, meskipun nggak banyak juga, tapi lebih aman, sehingga aku lebih leluasa untuk berkarya, punya banyak waktu, nggak sekompleks di Jakarta. Udah habis itu, aku menemukan hal yang shock lagi bahwa Malang waktu itu masih punya pola yang sama ya. Sama sing ya apa? Bahwa kalau ada musisi yang booming itu diomongi musisi kan. In the front and in the back ya, itu different. It's fucking different. Tapi dari sana aku juga akhirnya menemukan ilmu bahwa memang Malang tetap cocok dari banyaknya kota. Malang memang kota yang menurutku paling cocok untuk produksi. Akhirnya mengapa hari ini ya strategiku adalah Malang itu tempat untuk kita mendapatkan ide, mengkonsepkan ide, produksi ide sampai mengkonkretkan ide menjadi sebuah produk. Perangnya di Jopo. Setelah produk jadi, perangnya di Jopo. Aku nggak mau perang di markasku. Malang itu markas.
perang di markas iku kalah iku. Berarti wis genting ya berarti ya. Genting. Lek perangnya di markas iku genting. Genting. Markas tentara. Perangnya di tentara ini markasnya gawat. Gawat. Lah iso aja sampai nyedek nang markas. Markas tentara ya markas. Perangnya di yo di Opo. Cado. Iya. Itu konsep. Kemudian dari situ aku mulai terbuka, oh di sini cocok untuk produksi. Apapun omongan orang soal, wah isang skuter kayak bisa blah, aku bah. Karena aku fokus di sini untuk pengkaryaan, membuat sebuah karya. Strategiku adalah aku harus keluar dalam bentuk apa? Tour independen, dan kami lakukan sampai detik ini. Sita, mengawali tur Makanya gak kaget, ojo kaget oleh aku jarang perform di Malang. Iya. Karena bagiku pertempuran di kandang itu adalah awal dari kekalahan. Aku nggak mau pertempuran harus di luar kandang. Oke, aku dewe kok guys, aku dewe. Mungkin dengan pelaku-pelaku yang lain nggak teman-teman yang lihat iso lah digawe bahan pertimbangan. Ini tapi dibalekno sampai sampean dewe. Nah, aku terinspirasi dari apa? Polan. Iki so agama mana? Aman. Ya, tapi aku terinspirasi. Iya, semua nabi tidak ada yang diterima gegap gempita di tanah kelahirannya. Kanjeng Nabi Muhammad pun harus keluar dari Makkah, pindah ke Madinah, mengumpulkan massa, menjadi kaum muhajirin untuk pindah balik lagi ketika sudah punya power. Dia di Mekah awal dia bertempur dengan kaumnya sendiri, tetangganya, diolok-olok oleh saudaranya. Dia harus keluar dan semuanya cocok itu filosofi komedi Malang cocok. Kurasa semua musisi mengalami kan. Musisi Malang pasti pernah dirasani koncoy. Pasti. Kayak seolah-olah fardu ain. Lek gak dirasani gak atau abdol. Bisa jadi pelaku di kota masing-masing mungkin Di kota manapun sama. Makanya aku ketika ada kesempatan perform di kota manapun aku sharing bahwa apapun yang kalian rasakan itu kami rasakan. Sama. Diomongin temenmu kan? Iya mas. Nggak ada fasilitas untuk mensupport karyamu kan? Iya mas. Sama. Kita sama. Tidak jauh beda. Makanya kita harus saling ekspor dan impor. Daun pisang daun pisang di Indonesia itu digawe obong-obongan, digawe sampah, sekedar daun yang kemudian kering dibakar. Kita nggak tahu ternyata kalau daun pisang ketika diekspor ke Jepang nominalnya wow. Artinya karya kita kalau kita presentasikan di Malang pasti biasa, asai berat. Coba presentasikan karya itu di luar kota kita, pasti wow. Karena di kotanya nggak ada. Daun pisang di Jepang mahal karena di kana gak ono. Beda dan godhong gedangnya beda. Lek godhong gedang Indonesia itu enak mungkin harganya mahal. Sama karya kita ketika kita buat tour di kota lain, cuk keren yo karena di kotanya nggak ada. Betul. Nek kita presentasi ke teman sendiri, sopo kejenengan tok yo. Asai itu, lek ngono yo iso. Berat ya. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa memang strateginya harus begitu. Di sini untuk tempat produksi. Tapi sadar deh, akhirnya di titik atau di lagu opo sing sampai orang-orang mengenal Iksan Skuter itu de opo? Di momen lagu bingung. Lagu Perform bingung itu kalau perform atau enggak, maksudnya mungkin yang inti dewi ngerasa teko bingung itu memang atau mungkin pas perform di mana sing orang secara luas mengenal sosok Iksan Skuter itu. Ya pertama kali aku perform. Jadi itu tahun 2013 awal kalau nggak salah. 2013 awal itu aku masih album 1. Aku punya hit single Rindu Sahabat sama Partai Anjing. Lalu undangan pertama kali aku perform seperti halnya launching lah, bahasanya launching gitu. Dan silaturahmi biasa ya. Saat itu aku dredeg karena dulunya aku tuh musisi yang posisinya
posisinya gitaris murni, kalaupun nyanyinya backing vokal. Tiba-tiba aku harus Jadi merubah posisi jadi front sendirian, nyanyi, main gitar dan harus komunikasi dengan massa. Dan undangan pertama adalah acara demonstrasi di Bundaran HI yang datang 13.000 orang kurang lebih untuk menuntut penyelamatan KPK waktu itu. Isunya soal korupsi. Berarti mereka wis mengundang di acara demonstrasi, berarti mereka sudah paham materinya Iksan. Karena album 1 udah beredar acak tadi yang bergerak secara misterius. Nggak tahu tiba-tiba dapat undangan di mana? Kita besok ada ini Mas, ada aksi. Aksi apa? Demo. Di mana? Bundaran HI. Jam berapa? Nah, ini aja acara musiknya, kita startnya mulai jam 9. Yang main siapa? Ada Efek Rumah Kaca, ada Once, ada ini. Wow, ini kelas berat ini. Gila. Datanglah aku. Dan di situ aku mulai dikenal. Aku membawakan Partai Anjing di acara demonstrasi yang mungkin bisa dilihat di YouTubeku, itu ada itu dokumentasinya, versi live-nya. Pertama kali Iksan Skuter perform. Pertama kali ada nama Iksan Skuter dan perform yaitu. Sebelumnya nggak ada. Nah setelah itu ada tawaran yang aku tadi. Kalau di YouTube ada demo itu, Partai Anjing live di Bundaran HI. Akhirnya kebingung itu ya lagu. Nah, bingung. Itu album 1, terus ketika terus berjalan nggak ada yang booming lah, tiba-tiba lagu Bingung itu masuk di album ke 5. Apa judul albumnya Wak? Benderang Terang. Kemudian lagu itu tak rilis tahun 2012, 13, 14, 15, 2016 tak rilis. Baru didengar tahun 2018 kurang lebih. Jadi setelah Bingung didengar 3 tahun setelah rilis, membawa saudara-saudaranya. Mulai pertama, anak Rindu Sahabat mulai didengar lagi, Partai Anjing didengar lagi, Kukira Jakarta didengar lagi. Itu barokah digital itu ya? Barokah digital. Sampai nang Deddy Corbuzier barang. Nah, itu mulai ke grafik apa ya, kehidupan mulai membaik lah. Membaik. Metro TV sama Bang Andi. Kick Andy ya, itu dari lagu Bingung. Kalau Kick Andy lagu Partai Anjing itu. Kalau yang Deddy Corbuzier itu Bingung. Dan lagu yang membuat bingung. Karena ceritanya lagu itu kan celoteh. Tema cangkruan. Ono arek-arek sing cangkruk di warung, cerita kanan, kiri, atas, bawah, kabeh kok bingung sih. Ya, bingung. Aku buat itu hanya sekedar merangkum perbincangan warung kopi Serawung. Gila, Serawung. Tak rilis dan baru didengar setelah 3 tahun setelah rilis. Artinya nggak ada yang instan loh bro. Nah, dan aku yakin semenjak itu bahwa tidak ada yang sia-sia. Betul. Itu salah satu yang sampai detik ini terngiang waktu saya mau rilis album pertama 2021. Saya hamin berapa silaturahmi ke Mas Iksan, terus Mas Iksan cerita setiap karya itu ibaratnya anak. Ya kan? Bahkan ini filosofi ini, anakmu metu teko oma, masuk umbelen welek dilono wong, tapi ku yo anakmu. Dan tak belo sampai elek. Dibelo sampai elek. Ojo oleh sing ngenyek anakku. Masih anakku ireng. Mbambes, buluk tak apa, anakku, iku anakku, arek gak masalah kok, iku anakku. Gak dosa anaknya. Dan aku ngomong ke anakku, Le, metu teko omah, golek kanca. Itu karyaku Mas itu, terserah. Semoga keberuntungan ada di kalian. Dan memang dari banyaknya karya, ya ibarat dulur ya. Ono sing ngokong, ono sing opo, ono sing pinter. Partai Anjing sing daplek anak gitu. Kayak gitulah, bahasane kaya ngono. Kalau sing soleh tentang ayah. Ya, itu pas sadar ngono kan. Iya bagus. Pulang itu pas sadar itu. Oh iya masuk. Seperti itu. Bahkan saya ingat filosofi, bahkan maaf ya, masih kotoran telek pun itu bisa memberikan manfaat. Apa-apanya kita menciptakan sebuah karya ngono kan. Iya. Aku eling kalimat itu. Kan akhirnya aku yakin ketika dari perjalanan sampai di titik lagu Bingung mulai dikenal dan mulai berdampak pada kehidupanku, berdampak pada ekosistem kesenianku, itu kan 3 tahun setelah rilis. Lagu Rindu Sahabat didengar lagi
6 tahun setelah rilis. 6 tahun setelah rilis. Jadi aku semakin yakin bahwa tidak ada yang sia-sia. Betul, betul. Booming itu hanya masalah waktu. Booming yang Dan itu disetting, bonus saja ya, itu ya. bonus. Booming yang disetting itu pasti Kayak temporary, itu pasti cepat naik, pasti cepat turun. Nah sehingga bahkan analogiku tai lho rek payu. Orang berpikir bahwa tai adalah tai. Ternyata itu menjadi keuntungan pengusaha sedot WC. Nyugino wong sedot WC. Iya. Mungkin doanya adalah ya Allah semoga mandarai kabeh wong Malangku sakit perut, Akeh sakit tengahe akeh penuh, garapan, ya. akeh garapan, Iya, aku iya. mulai Bener-bener. berangkat nyambut gawe nyedot ae wong-wong tak dol dadi pupuk organik. Aku mulai nggo dhuwit gawe anak bojoku. Dan itu rezeki. Apa mana sebuah karya yang indah. Iya. Maka aku meyakini semua pasti akan booming pada waktunya. Ya. Bedanya kita konsisten enggak? Kan banyak sekali album satu enggak booming, lalu memutuskan, waduh gak cocok, gak tepak aku rek uripku ning Apa musik. yang membuat konsisten? Mungkin pasti ono titik jenuh atau putus asa, tapi kok seorang exhausted kok gak apa sih yang membuat? Karena aku nggak punya opsi lain. Aku punya ijazah pun udah nggak berguna karena terbentur umur. Aku kalau ngomong skillku apa? Aku bukan orang yang punya skill mandor atau tukang atau tiba-tiba aku berubah jadi seorang tukang bangunan. Aku nggak punya skill. Skillku cuma satu tok. Gawe lagu karo musik-musikan. Tok. Ya wis. Dan aku bicara berdoa dengan caraku, Dan Tuhan matur suwun sudah diberikan skill ini, maka akan aku maksimalkan. Suwun. Dan orang tua Jeng. mengamini ya. Belum. Belum. Belum sampai Belum. album ke berapa? Sampai di album ke ya mungkin ke album 12 mungkin. Ketika pada satu hari aku bisa menghidupi anak keluarga, bisa memberikan sedikit Ternyata rezeki ono ke orang, hasilnya. dan mereka pada satu hari di titik ya 2000 album ke-12 lah ya, berarti Oh, 2020-an mungkin. Baru aku diakui profesiku baru 2020. Sebelumnya aku adalah Tapi untungnya selama sore-sore kono ya gak ngerepoti wong tua. nah, itulah Laporannya api, sehat, Iya. terus mangan. wis mangan le sampun. Ah, luwe. Gawe mangan apa? Pecel lele. Pokoknya saya sebut gua. Intinya aku harus Bener. konsisten dan tanggung jawab dengan Pilihan. resiko resiko itu dengan pilihan itu dengan segala resikonya. Baru diakui 2020. Oh, adikku tibano yo tahes pisan ya. Masih musik-musikan. Oh, tibano anakku yo iso kaya wong-wong ya. Uripe iso tuku iki, iso tuku iku lewat musik. Oh, tibake. Baru 2020. Gila. Sebelumnya aku nggak punya pilihan lain. Biasa aku nggak lagu. Booming mas, aku nggak ngomong booming. Aku cuma iso iki. Mana gak booming Dan dari mungkin orang terdekat atau orang tua kok ben-benan pirang puluh tahun di sini kok gak terkenal. yes, Wis umur yang mene kok. yes. Kon lontang lantung tangi awan. Dan dulur iki ngomong ngono. Dulur wong tuwa, apa maneh kanca. Sehingga iku semakin membuatku tertekan dan harus memancingku untuk agresif membuat karya. Gak payu gawe maneh. Tekadnya. Cuk gak payu maneh, cuk gawe maneh aku. Cuk gak payu maneh try gawe maneh. Gawe maneh sampai mungkin Gusti Allah seakan. Iya. Dan aku ono di titik ya Allah aku kok kesel aku. Ngemis suwe. Ngemis aku njaluk tulung sampean iki, cuma sampean tok iki penolongku dengan donga saisoku. Nah mungkin Gusti Allah mikir, kok pikir Gusti Allah nonton aku iku. Iya, arek iki saken ya. Iso dikat diplontir ya. Iya, maksudku mungkin Gusti Allah, aku membayangkan Gusti Allah akan deh aku mungkin ya. Iya, wis wayahmu. Diberikanlah aku keberuntungan hari itu. Sehingga lagu Bingung itu booming dan membuat semuanya berubah. Dan di saat itu aku mikir, lalu aku bisa mendapatkan job, rezeki,
bisa menghidupi teman-teman itu wis wayahe. Wis ancene wayahe, gak ono sing iso nolak, gak iso ono sing iso. Setelah puluhan tahun gagal itu. Dan teman-teman Serawung ini yang masih mendampingi mulai zaman biyen sampai saiki mereka tetap. Nah, orang-orang kan seringkali mengetahui Ihsan Skuter ketika dia diketahui di tahun 2018 taruhlah. Iya. Jarang yang sampai nge-tracking kenapa lahir Ihsan Skuter dan itu di luar kota yang ngono. di luar kota. Bumi piro Mas? Gacone kok sekitar. Dan aku menyimpulkan bahwa Ihsan Skuter itu lahir dari kegagalan. Gagal. Dan gagal gak mes album, rong album. Kalau dia ngomong dari Putih Band. Oh iya, betul. Sebelum Pak Iksan wis ono beberapa. Putih Band sendiri sebelum Putih ya, taruhlah Putih Band lah. Itu di Malang kompilasi itu ada 2, full album 1. Kemudian di Putih waktu pas di label itu 3 album. Tidak ada yang booming kan gitu. Ya. Habis itu bisa welek wis pokoke. Aku elek 20 tahun. Gila. Mengalami pasang surutnya 20 tahun. Ya, Artinya Ihsan Skuter lahir dari kegagalan. Makanya aku nggak kaget ketika aku rilis single atau album atau apapun, merchandise atau apapun. Gak paku, Mas gak payu. Bah. Memang target kita nggak menargetkan itu sebagai bahan primer kok. Iya, iya. Laku nggak laku, viewers, listener, followers, telek-telekan itu gak. Itu bonus. Bagiku ya wis iso nggawe lagu. Sing ana ndek otakku tak tokno. Kasarane aku wetengku loro ya ngising. Ngisinge seniman itu lewat karya. Ya. Oke. Jadi wis jujur aja wis, jujur gak punya tendensi Pak. Panjang lek 20 tahun. Jadi kan sing instan, Bro. Berarti lek titiknya sekarang kok ngene ya wajar lek di breakdown. Mesti saya setelah sadar wajar itu kenapa? Orang-orang yang gitu di saat kita ketemu mereka itu ya kayak ketemu wingi mbek alhamdulillah ketemu Bang Ipang Lazuardi barang wonge yo sopan, apik. Karena apa? Pun sama. Karena sama kurang lebih perjalanan yang ngono. Di titik ini ku duwo. Dan rata-rata orang musisi-musisi senior yang aku temui yang di mataku mereka itu orang-orang hebat dan ya bisa aku anggap legend karena konsistensi dan lain sebagainya. Intinya sama, mereka lahir dari kegagalan. Bedanya kenapa mereka dikenal sebagai legend atau apapun. Bedanya ketika dia gagal, dia nggak berhenti. Orang yang gagal berhenti, ya dia akan hanya menjadi lewatan sejarah. Hanya dilewati tok, Gus. Mereka menjadi seorang legend karena ketika gagal mencoba, terus sampai elek, sampai Gusti Allah seakan rek, wis nyambut gawe, kaliren, gak ono duit, gak ono mangan, gak iso mangan, kate bayar kontrak susah, seakan tak tolong ya wis. Lewat apa lagune? Lah Gusti Allah kate nulung apa lek musisi gak gawe lagu? Gusti Allah kate nulung apa lek tukang petani gak dipacul. Aku langsung mumset aku. Kan ngono akhirnya opsi-opsi itu tak keluarkan. Berarti aku harus membuat banyak karya. Siapa tahu karyaku itu ya anak-anakku itu memberikan kabar baik ketika dia pulang. Ketika dia keluar rumah mandarai anakku ana sing mulih nggo kabar baik. Hanya berdoa ya itu. Lewat apa mbuh? Jenenge anak ketemu sapa? Iki iku. Makanya ana sing ketemu preman. Anakku ana sing dikoncoan karo kiai, ana sing kenalan karo Gus, ana sing banyol. Semua jadi enggak mungkin jadi mungkin akhirnya. Iya, betul. Gitu. Banyak sekali rahasia. Nah, bukti ini memang ternyata kenapa akhirnya sekarang deket dengan Bang Ipang Lazuardi. Dulu ya ternyata Mas Bongki tadi nyambung. Walah puzzle kehidupan ini memang seru. Jadi akhirnya ketika aku dipertemukan dengan banyak orang-orang musisi yang dulu hanya sekedar melihat dari jauh, ketemu aku dipertemukan di kondisi yang dekat secara fisik dan personal, secara karya bisa berkolaborasi. Rasanya, oh mereka selain satu, mereka lahir dari kegagalan, tapi nggak berhenti. Kedua, mereka itu orang-orang yang sangat konsisten dan fokus. Cuma situ yang dilakukan, apa musik sampai elek.
nggak ada yang dilakukan hal lain. Musisi-musisi besar itu lahir gara-gara gagal, tapi fokus dan konsisten, istiqomah itu. Fokus kalau masalah itu. attitude apa bawaan apa ya teko kono iku pisan. Nah, attitude gara-gara mbok ya, wong-wong orang-orang yang udah ribuan kali gagal itu sampai wis. Akhirnya apa ono loh, jarene artis, tapi numpak apa sandalan jepit. Bah. Bang, apa hubungannya karo karyaku? Iya. Gak ono hubungannya karo karya. Bah, aku kok dinyek kaya satpam, bah. Kate dinyek kaya kuli, bah. Gak urus karena gak ono hubungannya karo karyaku. Karena aku wis gak punya zaman putih band, mungkin aku punya pikiran itu. Jenenge arek band wis tau mlebu TV, setidaknya ya boys rek. Metu iki wangi ganteng Kayak Ronald. heeh sing parlente kaya Ronald pakai ngesol yo. Iya. Tapi yo karena kita udah gagal sehingga kita wis terserah wis. Apa ono akhirnya sapano Info masih buat teman-teman yang lihat tadi malam itu pas apa sih pos ronda volume 1. Kalau tahu di Serawung ini di halamannya Serawung, settingannya itu mungkin sekitar berapa ya 10 atau 8 meter kali berapa gitu ya. Dengan dipagari kain hitam, geber kain hitam dengan background tulisan sederhana dengan cat kuas biasa pos ronda volume 1 dengan tanpa panggung, macam-macam levelnya cuma segini paling. Segini saya pertama kali saya masuk dengan sekelas perjalanan Bang Ipang Azwari dan Isna Skuter dengan setan segitu penontonnya dengan paling mek piro wingi. Yang beli tiket cuma 19. Yang beli tiket cuma 19. 19. Dan di kono mungkin banyak teman-teman tapi acara itu sangat luar biasa dan tampilnya tetap all out ya itu bedanya mungkin sudah musisi berkelas ya dimanapun medan yang diberikan ya suguhan yang terbaik dan after konser itu ada obrol-obrolan yang hangat dengan humble-nya beliau-beliaunya ini wah itu memberikan kesan saya pribadi itu wah saya mulai di dalan itu gendeng-gendeng tok nggak bisa ngomong aku sama Bang Ipang kan no sponsor loh ya no sponsor ya sponsornya tiketing 19 tiket itu ya kalau di satu tiket secara ekonomis gak rugi bisa ya rugi. Iya. Satu tiket tiketnya seharga 100.000, yang datang 19 orang. Terkumpul uang 1.900.000. Itu untuk produksi memberi anak-anak makan, minum, rokok, apalah itu minus. Iya, minus. Tapi aku ngobrol sama Bang Ipang, kita ngobrol itu. Tapi ada sisi batiniah kita terpenuhi. Iya. Itu pertunjukan semalam itu mengingatkan bahwa kita pernah ada di titik itu dulu. Artinya kudu ngerti cikal bakal lah wong Jawa. Kon kudu eling cikal bakal. Ojo lali kacang, ojo lali lanjaran. Ingatlah awalmu. Nah itu peristiwa yang bagiku peristiwa spiritual. Penonton hanya 19, tanda petik hanya 19, tapi iya ya. Aku Bang Ipang mikir ini kita harus butuh dan banyak seperti ini untuk apa? Supaya kita tetap menginjak tanah. Bahwa nama besar itu fake, kosong, nggak ada. Dan Bang Ipang pun sebelum datang ke sini ya juga nggak ada bayangan nggak ada konsernya kayak opo. Mungkin bayangannya yang gimana kan, loh kok gini? Tapi loh kok gini ya, kaget. Tapi suasananya enak. Intim, dia langsung iki kayak aku biyen yo. Podo Bang Ipang, makanya ini aku lakukan. Jadi kita udah dihidupi musik. Saatnya kita menghidupi musik. Kita menghidupi CSR. Kita harus ya bukan korporat. Kalau ngomong urip-urip kayak kemelipen dah. Melip, poverty itu loh. Waduh. Yes, wayahe yes kita udah aman. Kita udah ada sisi yang bicara bisnis. Iya, betul. Tapi ada sisi kita harus membuat pertunjukan yang memang secara bisnis gak ada, minus, bahkan tekor. Tapi ono hal yang ini gak ono obat, ini gak ono nominali. Indah menurut. Ini spiritual. Bagi kami itu spiritual. Mengingatkan kami pada hal-hal yang lampau. Dan arah-arah ini gak bayaran ya? Gak bayaran. Dan aku hanya bayarannya apa ya sharing bahwa rek orang-orang besar yang kita datangkan itu
adalah orang-orang yang seringkali gagal. Bedanya Larang, tadi ilmu ini larang melebihi nominal itu. orang yang gagal tapi mereka tidak kemudian menyerah. Hanya itu, kemudian dia dikenal gara-gara ya gini. Kita waktu SD, SMP, SMA di kelas kita, di ruangan kelas kita pasti ada foto pahlawan. Ya. Kenapa foto-foto itu dipajang? Karena mereka adalah orang-orang yang mati terbunuh di medan perang, tapi mau nyerah. Coba sing nyerah, gak mungkin. Gak difoto. Gak difoto adalah apa? Iya bener. Cerita dia apa tuh? Oh gak ono. Iku siapa Pak? Iku pahlawan cuma ben iku nyerah. Yo gak yo apa? Wong nyerah kok di gak ono. Iya bener. Nah orang-orang yang kemudian pada suatu ketika dia dianggap inspiratif bla 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 kemudian sampai didokumentasikan dan diakui sebagai pahlawan gara-gara dia di kondisi itu nggak mau nyerah. Ya. Nah mereka terdokumentasi oleh sejarah edan wong iki keren. Nah orang-orang yang kita datangkan rek itu orang-orang yang nggak mau nyerah. Makanya bagi kita itu keren. Malam yang menyenangkan tadi malam. Benar. Dan itu spiritual kayak spiritual. Dan itu rencana akan ini Malang sebagai titik pertama untuk pos Ronda Volume 1. Insya Allah ada berikutnya. Ya. Terus aku bilang ke Bang Ipang apa? Bang Ipang ke teman-teman soal Bang, matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur. Launchingnya di timur ya. Iki timur. Timur. Oh, bener. Kan timur. Malah Closing ini barat tuh. kita harus habis itu perjalanannya ke barat. Keren. Habis ini berarti kita harus ke barat. Iya. Habis ini pertunjukannya ke kemungkinan rencananya di Jakarta. Tapi belum ada tanggal ini ya sih. Belum ada. Karena balik ya, aku punya kesepakatan dengan Bang Ipang di konteks Pokoknya podo-podo luangi lah, ngono ya, santai. dapur aman, Iku kunci deh. dapur aman, anak buah aman, semua aman, aman Bang, aman, kode-kodean. Let's go. Let's go. Let's go. Tapi nggak ada uangnya loh Bang. Nggak apa-apa, kan aman. Oke, sip, aman. Jadi emang sisi spiritual yang harus kami isi. Iya. Biar kami tetap menginjak tanah. Wis nyampe runo rek wis. Aduh, yo jauh. Nak tahu kalau saya pribadi sampai sak mono muga-muga nutut sak durung mati ya. Amin. Amin. Nutut. Keren itu banyak Mungkin mungkin sedino sak lagu. ya rek iku gedu sak lagu. Tadi malam juga banyak ngomong masalah roh nang lagu ya banyak lah. Saya pribadi banyak yang gak mungkin lah diceritakno kabeh. Tapi ada satu hal kaya iku si sapa Mas sing opening Upi. Oh, Upi Sembilu. dari Palembang. Jadi tak tanya Sembilu. Saya awalnya belum tahu, terus aku delok Instagramnya Pak, oh perjalanannya dawa. Dan dia datang ke sini ku ceritanya pertama ketemu Oh iya. Sandek Palembang dengan Oh. bosomu sing aku iki ngoyo dek kene. Oh iya. Itu. Jadi aku ketemu Opi Sembilu itu. Dia nyamperin kan. Ya aku perform pada suatu ketika dia 2017-an mungkin aku perform di Palembang dan itu tahun-tahun peakku ya aku sering hilir mudik dengan cara itu sering ke Palembang dan selalu ada dia waktu itu seorang penyiar radio tapi dia cerita juga suka laguku Dan aktivis ya ada ya. ya dia basicnya juga punya kesenangan dengan isu-isu lingkungan dan aktivisme sosial. Dia cerita dia punya lagu ya aku bilang loh rekam aja aku kesini gara-gara aku merekam karyaku. Oh dia cerita, bang aku punya karya. Iya tapi itu aku tanya loh kemudian udah direkam belum mas gini rekam aja rekam dokumentasikan peristiwa itu lewat bentuk lagu. Aku bisa ke Palembang itu gara-gara aku merekam laguku. Kalau cuma hanya fantasi mana mungkin aku diundang. Nah kutunggu recordingmu. Karena apa? Hari ini aku boker di tanahmu, Karena ngono iku. kencing di tanahmu, aku mengeksploitasi bisnismu. Kali kamu suatu hari harus datang ke kotaku, kencingi kotaku, bokeri kotaku, eksploitasi kotaku, sehingga kita fair. Tapi ya kalau syaratnya wae. Apa itu? Kan kamu harus punya karya ya. Kamu harus punya karya dan mengkonkretkan. Ya. Kalau aku pernah ke kotamu, kamu pernah ke kotaku, fair.
Itu pertarungan yang adil, bahwa kita sama, tidak ada namanya daerah dan pusat. Dan ingin itu ya gak dibayar loh ya. Tidak dibayar. Modal dewe loh ya. Berangkat sendiri. Infonya dia ke 60 titik ya. Targetnya dia tur sebanyak 60 titik. 60 titik dan kemarin itu ke 25. Ke 26. Oh, 26. Malang menjadi titik ke 26. Menini nang Mojokerto dek ini Pak Sepur tak Ya. tahu nih. Dewean Pak 60 titik nggawa gitar ya kan. Budal pun Pak Sepur numpak bis. Wow. Nah, Sejarah. artinya balik lagi bahwa kita emang harus ekspor impor sehingga kesenjangan itu nggak ada. Kenapa kota ini menghasilkan banyak musisi tapi tidak ada yang bertahan? Saya harus ekspor. Iya, karena kita berkutat pada untuk gimana caranya mendapatkan hati pendengar kita di kota Malang. Ternyata itu atau di kota kalian masing-masing. Ternyata enggak. Ini karya itu bernilai ketika yang harus bersilangan wilayah. Makanya nggak kaget pertunjukan musik di Malang itu didominasi oleh luar kota. Karena apa ya? Di kotanya ya biasa-biasa aja. Dan di kotanya dia juga sama yang mana orang luar kota. Nah, di kotanya mereka ya sama di ngimpor. Nah, aku pun sama ketika ada band dari taruhlah dari kota A Ya. main di Malang. Nggak lama pasti aku main di kotanya dia. Pertunjukan selanjutnya di kota Malang yang perform siapa yang perform dari kota B, pasti aku nggak akan lama pasti ekspansi kotanya. Jadi permainan kandang dan tandang itu harus terjadi juga. Kita nggak bisa selama jadi penonton. Maka dengan karya kita bisa mengeksplor kota-kota itu, memperkenalkan karya, dan aku yakin mereka pasti mengapresiasi. Malang sebagai home base pertarungannya hanya ya ngobrol, diskusi, ayo melatih diri. Untuk tanggapan ya bonus lah. Bonus, itu bonus. Berangkat numpak sepeda motor, balik numpak sepeda motor. Kok saya di Malang ya numpak sepeda Numpak motor? sepeda motor aku. Di panggung gak ada loh rek wong budale numpak sepeda. Ya, kapan niku aku perform di desaku di daerah di desaku di Turirejo, iku di keluar di Kepuharjo, Karangploso. Aku berangkat apa daun dan terus aku mau pecah barisan. Loh Mas, yo. Mulai jenenge mulai. Terus sepeda. Pak sepeda Iku Mas. lho rek. Wis sak Aduh. iya, Aku tuh ngerti ngono iku. Gak kabeh sing ndur panggung gemerlap, panggung ribuan jutaan orang yang nonton tidak harus template-nya seperti itu, harus dengan segala fasilitas. Iya. Tergantung. kebutuhan. Iya. Lek main di ini domo UMM lho, lha apa dijemput. Bayangno macete, Kalau males. kalau itu kudu rek kudu Kak, iki. ono. Sak slop lho. Kak. Biasa lah, biasa. Berangkat dewi, mulai dewi. Oke. Gitu. Ya, akhirnya persilangan ekspor impor tuh membuat minimal bahwa industri musik tidak hanya dikuasai oleh kota-kota tertentu. Ya, betul. Kita bisa, musisi Malang itu menghasilkan banyak musisi, tapi sebisa mungkin kita sebagai lek jaring aku ini singo loh ya, singo seekor singa itu bicara teritori, yang nguyu di dia, anggap itu teritorimu, ekspansif dan agresif, layaknya seekor singa yang ekspansif dan agresif dan teritorial, Siap. sehingga itu membuat setidaknya yo ojo minder, ojo gugup, ojo kita punya karya yang sama. Ya. Itu Itu kayaknya iki rek enggak kita stop obrolan itu wah kayak nggak tahu, mudah-mudahan ada sesi berikutnya Mas. Aku nggak ngerti itu biarkan mengalir tadi. Yeah. Iki wis sak jam 44 menit gak kerasa. Tapi yang pasti saya malam ini sangat beruntung banget akhirnya ketemu, dan dulunya sama yang dialami teman-teman yang aku dulunya kok panggung toh. yo kene yo biyen yo sak panggung di Balai-Baro. Iya. Di warung Wapres baru Ya, jajan. betul. Banyak perjalanan dan banyak sih tak simpan pribadi untuk melangkah next aku menuju ke album kedua ini, makanya juga no ya lancar. Amin. Album kedua dan iso sedina siji tambah wapi akeh inspirasi. Kono mudah-mudahan mungkin ono pesan-pesan ke terutama mungkin generasi yang di bawah kita Pak.
untuk tetap berkarya yang positif mungkin dengan demografi di Malang seperti ini. Mungkin ono pesen terus sama iki kaya sekarang kan arek berdebat mengikuti algoritma apa dan segala macam wis kasih lah. Yang pasti iki versiku lah ya. Ya. Siapa tahu bermanfaat dipakai silakan, enggak ya enggak apa-apa. Balik lagi bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada makhluknya untuk bisa membuat sebuah karya seni musik. Itu enggak semua orang. Mumpung kita bisa dan kita adalah manusia-manusia yang beruntung diberikan kelebihan itu, ya kurasa karya-karya itu jangan hanya di tataran ide angan-angan, konkretkan, dokumentasikan dalam bentuk karya, bentuk album, dan gerakkan karya itu semaksimal mungkin dalam bentuk promosi lewat sosial media, lewat tour, apapun itu semaksimal mungkin. Dan jangan berpikir bahwa sukses itu bicara angka, tidak. Sukses bagiku adalah siapapun dia, siapapun musisi yang dia berani mengkonkretkan karyanya dan memperjuangkan karyanya, itu karya yang keren. Karya yang keren adalah karya yang dikonkretkan dan diperjuangkan, bukan hanya menjadi perdebatan obrolan di meja warung kopi kita pulang lupa. Tapi karya yang keren adalah karya yang dikonkretkan dan diperjuangkan, apapun genrenya, apapun temanya, mau cinta, mau menye-menye, tetap keren bagiku. Dan harus diperjuangkan sampai di titik keberuntungan itu datang. Kapan? Nggak tahu. Bukan nominal viewers, listener, bukan. Itu palsu. Itu temporary. Beatles belum ada Spotify kok. John Lennon membuat tidak ada. Bob Dylan membuat belum ada era digital, Rolling Stone belum ada, siapapun belum ada. Jadi jangan terjebak pada angka. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa? Membuat karya musik, mengkonkretkan dan memperjuangkan. Moga-moga yang sedang berjuang sukses. Kita ketemu di puncak. Amin. Terima kasih banyak Pak Iksan. Sami-sami. Mudah-mudahan obrolan panjang iki mang banyak memberikan manfaat, tapi lek ono kurang-kurange sampean pilih dhewe lah, sing apik jupuken, sing elek buahan. Oke? Tetap stay tune di jenenge Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah nambah informasi. Insyaallah. Thank you, Pak. Luar biasa, Rek. Keren ini. Durung ada obrolan kayak gitu, Pak. Iki ya. terakhir. Nah, ini aku mau iso ngekek iki to, Pak. Apa ini? Ini adalah produk saya. Okay. Ini aku bojoku. Oke. Untuk menghidupi dapur supaya bisa berkarya. Yes. Roti sisir resep kuno khas Malang. Iki khas Malang. Wow. Untuk memesannya di ada di online pun juga ada. Oke, silahkan Instagramnya kalian juga mencari ada. Informasi roti sisir resep kuno khas Malang. Kalian bisa mencari informasi dan memesannya lewat sosial medianya Instagram @mebakes Malang. Sampai ketemu.